Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo pemirsa, apa kabarnya? Kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Semoga pemirsa diberikan kesehatan dimanapun berada, dan tentunya kami masih menginformasikan hari ini kami bakal ada informasi-informasi terkait program-program TVRI bisa didapatkan di sosial media kita, dan juga akan ada tayangan ulang di YouTube channel kita TVRI Bengkulu. Baik pemirsa, hari ini bersama saya Viva Manca, tentunya kita akan membahas terkait kesehatan, yang dimana tema kita pada hari ini adalah pentingnya vitamin A pada ibu dan balita. Untuk itu nantinya kita akan berdiskusi dan berbincang-bincang bersama dua dokter kita pada hari ini. Yang pertama ada Dokter Bella. Halo dokter. Halo. Dan juga ada Dokter Wenti, cantik sekali kayaknya hari ini. Ini temanya memang kayaknya ibu dan anak ya dok ya. Dengan warna yang cukup terang gitu. Dan sebelumnya mungkin terkait vitamin A nih, mungkin Dokter Bella bisa menjelaskan vitamin A ini apa sih pentingnya dokter? Dan vitamin A ini bisa didapatkan di mana sih dok? Ya, jadi kita akan bahas pentingnya vitamin A pada ibu dan balita ya. Kenapa kita bahas? Karena bulan Agustus ini adalah bulannya vitamin A gitu. Vitamin A ini bisa didapatkan di banyak fasilitas kesehatan pertama. Bisa dari posyandu, di puskesmas, di bidan, bahkan di dokter juga ada gitu ya. Kenapa penting? Karena vitamin A ini banyak banget fungsinya. Yang paling kita suka familiar vitamin A adalah untuk penglihatan ya, penglihatan. Terus juga ternyata selain untuk penglihatan, bisa juga pada konsumsi vitamin A ini penting untuk ibu-ibu yang masih hamil, setelah hamil atau masa nifas ya. Itu juga vitamin A nanti bisa melalui ASI gitu. Jadi nanti anaknya yang baru lahir dari hamil sampai udah lahir, anaknya sampai udah umur berapa bulan juga tetap harus dapat vitamin A gitu, supaya tadi mencegah untuk kebutaan ya, itu juga atau rabun senja, terus juga untuk imunitas. Jadi vitamin A itu juga tinggi akan imunitasnya. Jadi nanti infeksi akan lebih jarang terkena gitu. Baik dokter. Nah dokter Wenti, untuk vitamin A ini sendiri kan sudah dijelaskan oleh dokter Bella bahwa memang untuk ibu hamil itu sangat diperlukan nih dokter. Nah kira-kira berapa banyak sih yang dibutuhkan oleh ibu hamil dan ibu yang tidak hamil nih? Mungkin ada perbedaan untuk vitamin A itu sendiri dok? Ya, kalau untuk ibu-ibu ya kita bahasnya ya. Jadi yang paling penting itu adalah ketika ibunya hamil dan ibu nifas, artinya sudah melahirkan. Kenapa? Karena tadi banyak yang hilang dari tubuh ya, terutama ketika sudah melakukan persalinan. Biasanya 2 kali ya dok ya. Satu kali 24 jam setelah lahir, lalu hari berikutnya lagi. Nanti akan lebih rinci dijelaskan di slide. Baik dokter, silakan dokter mungkin untuk memulai terkait tema kita pada hari ini, pentingnya vitamin A pada ibu dan balita ya. Oke, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu vitamin A itu sebenarnya apa ya. Oke, boleh dibantu slide-nya. Jadi vitamin A itu adalah vitamin yang bisa dicerna di dalam tubuh ya, tapi oleh air, artinya dia bisa dicerna oleh tubuh melalui air ya. Kemudian vitamin A merupakan zat gizi penting bagi manusia yang berguna bagi kesehatan mata terutama, dan untuk kesehatan tubuh seperti daya tahan tubuh untuk melawan penyakit-penyakit infeksi. Nah, vitamin A ini biasanya kalau kekurangannya apa nih yang terjadi ya? Kalau kita lihat biasanya masalah di penglihatan dan proses infeksi. Contohnya adalah rabun senja ya, kemudian mata menjadi kering, dan kalau kekurangan vitamin A yang berlebihan bisa menyebabkan kebutaan ya. Jadi sangat penting vitamin A, dan tubuh kita sendiri tidak bisa menghasilkan vitamin A itu sendiri ya. Jadi biasanya banyak didapatkan di dalam sayur-sayuran mungkin ya, tumbuh-tumbuhan. Nah, ini manfaat vitamin A, peranannya dalam penglihatan, kemudian dalam peningkatan selera makan juga, dan berperan dalam pertumbuhan sel tubuh seperti sel tulang dan pertumbuhan gigi. Jadi sangat penting sekali ya manfaat vitamin A ini. Dan kebetulan lagi bulan vitamin A itu kalau dari pemerintah sendiri ada 2 ya programnya, yaitu 6 bulan sekali dari bulan Februari dan bulan Agustus. Untuk pemberian vitamin A ini gratis ya, bisa didapatkan di puskesmas terdekat ataupun di posyandu.
Apakah ada efek sampingnya? Tidak ada ya. Untuk vitamin A sendiri tidak ada efek sampingnya sejauh ini. Nah, ini ya manfaatnya ya. Untuk anak balita ya, lebih khusus saya bahas yang balita dulu, nanti yang untuk ibu nifas ke dokter Bella ya. Nah, berperan penting dalam fungsi penglihatan nih. Kalau rabun senja itu rabun yang seperti apa nih dok? Misalnya ya, rabun senja itu kalau melihat cahaya yang redup dia tidak bisa dengan gampang melihat sesuatu ya. Jadi dia kesulitan penglihatan ketika cahayanya redup. Makanya rabun senja. Bisa jadi juga mata kering ya. Kemudian mendukung pertumbuhan dan perkembangan balita, meningkatkan daya tahan tubuh penyakit virus. Kalau tahu nih, kalau anaknya yang pernah sakit campak, biasanya salah satu terapinya adalah pemberian vitamin A dosis tinggi, yaitu selama 2 hari ya. Salah satunya tadi mencegah terjadinya kebutaan ya. Oke, kita lanjut. Makanan yang banyak mengandung vitamin A nih, makanan apa aja? Yang pertama yang makanan nabati ya, kayak kita tahu yaitu sayur-sayuran berwarna hijau, buah-buahan berwarna kuning dan merah seperti wortel dan pepaya. Yang warnanya cerah-cerah nih, kayak baju kami hari ini mungkin ya. Yang cerah-cerah, bahan makanan hewan juga bisa ya, terutama hati. Kemudian lihat ya. Nah, kalau dari ini contoh sayurannya ya, ada wortel mungkin, ada kol ya, ada jeruk, ada pepaya, ada melon, ada tomat, paprika, daging hati ya, macam-macam nih ya. Nah, dari tumbuh-tumbuhan bisa. Kenapa harus ada suplementasi? Jadi kita memproteknya double. Jadi sebenarnya dari makanan juga dan satu lagi dari suplementasi tadi yang 6 bulan sekali diberikan. Targetnya memang kepada balita dan ibu nifas. Kenapa targetnya balita dan ibu nifas? Karena balita tadi masih masa perkembangan ya, masih masa pertumbuhan, masih sangat banyak tubuhnya yang masih berkembang dan dia membutuhkan suplementasi yang jauh lebih tinggi. Ibu nifas juga sama halnya, mungkin tidak dalam pertumbuhan, tapi dia banyak mengeluarkan cairan, mengeluarkan vitamin ketika melakukan persalinan dan kebutuhannya untuk ketika dia menyusui pun jauh lebih tinggi ya. Jadi suplementasi itu merupakan program pemerintah ya yang sudah berjalan jauh ya, sudah lama sebenarnya. Nah ini, mengapa balita perlu mendapatkan vitamin A? Yang pertama untuk kesehatan mata dan mencegah kebutaan. Loh, memangnya kalau kekurangan vitamin A bisa menyebabkan kebutaan? Bisa ya. Jadi kalau vitamin A-nya defisiensinya parah, artinya sangat kekurangan, bisa menyebabkan mata kering, kemudian kerusakan pada matanya, bisa sampai terjadinya kebutaan. Makanya sangat penting mendapatkan vitamin A ataupun makan makanan yang mengandung vitamin A. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, terutama terhadap penyakit infeksi. Contohnya tadi ya, penyakit campak, diare. Nah, kalau sudah dapat vitamin A, maka daya tahan tubuhnya akan jauh lebih kebal. Perlawanannya pun akan jauh lebih bagus. Jadi dia tidak terlalu dampaknya tidak terlalu parah ya. Cepat pemulihannya, cepat penyembuhannya, atau bahkan malah tidak terjangkit penularan penyakit infeksi tadi ya. Ini tadi ya, tidak mudah menjadi parah sehingga tidak membahayakan jiwa dari anak ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, pengaruh kekurangan vitamin A pada balita pada mata terdapat atau satu lebih bintik konjungtiva. Kalau kita lihat nih, namanya xeroftalmia. Gambarnya ada nih ya. Sebentar. Kalau dilihat di gambarnya nanti dia itu matanya kering, kemudian ada spot-spot. Nah, ini ya, mata xeroftalmia ini ya. Dia ada bulatan di tengahnya nih. Nih bulat putih, kemudian pinggir-pinggirnya ada bulat-bulatan juga, ada spot-spot bintik dan matanya sangat kering. Kalau sudah terjadi xeroftalmia ini, kemungkinan untuk terjadinya kebutaan itu sangat tinggi. Memang kasusnya jarang sekarang ya. Kenapa? Karena tadi program vitamin A sudah berjalan lama dan sudah banyak kepedulian dari masyarakat ya akan pentingnya vitamin A. Baik dokter, pertanyaannya adalah ketika kita berada di posisi ini, nah ketika mata itu kering dan juga mengalami kebutaan itu dokter, apakah itu tuh hadirnya ketika kita lahir dokter, ataukah mungkin setelah lahir kita bisa terjadi kebutaan seperti itu dokter? Ya, jadi itu bukan kongenital ya, artinya tidak dibawa
dari lahir. Itu didapatkan ketika sudah lahir dan ternyata anaknya defisiensi atau kekurangan dari vitamin A yang parah ya. Biasanya itu di daerah-daerah yang agak jauh, yang akses ke mana-mana susah ya. Akhirnya asupan vitamin A-nya pun tidak tersedia. Biasanya seperti itu. Tapi kasus ini sudah sangat jarang terjadi. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa kasus seperti ini pernah terjadi ya. Oke, kita lihat lagi ya. Tanda dan gejala kurang vitamin A tadi. Itu tadi ya, paling parah adalah kebutaan, kemudian infeksi tadi, daya tahan tubuhnya turun ya, gampang campak. Apalagi kalau campak itu kan penularannya sangat cepat ya, dari teman-temannya nih, misalnya dari sekolah, baru main sama temannya, yang ini kena, besoknya kena lagi. Nah, jadi salah satu faktor pencegahannya selain obat-obatan dan dehidrasi adalah salah satunya vitamin A, mencegah terjadinya komplikasi ya. Baik dokter. Nah kenapa ya dok, ini jadi pertanyaan mungkin ibu-ibu muda juga, kenapa sih kalau di sekolah gitu ya, apalagi anak-anaknya yang masih kecil-kecil ini ketika sekolah itu cepat sekali nih dokter menularnya. Apakah memang ada faktor penularan itu lebih cepat kalau mereka lebih berdekatan mungkin ya, bercengkraman gitu ya dok ya. Tapi tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda para berikut ini, tetap di Dokter Vito.